Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat mendengarkan khotbah buat kita minggu hari ini, yaitu minggu ke-6 setelah Trinitatis, yaitu tanggal 27 Juli 2025. Nats firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita diambil dari Kejadian pasal yang ke-18, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33, dengan topik minggu doa memohon keselamatan. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan, dengarkan baik-baik dan camkan di dalam hatimu. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, seberapa seringkah kita terbeban dengan apa yang terjadi di sekitar kita? Tentunya kita pernah melihat atau mendengar atau mendapati di satu tempat ada begitu banyak kehancuran, penderitaan, pergumulan. Baik mungkin itu karena penyakit, baik mungkin karena perilaku yang tidak baik, atau mungkin di tempat itu ada begitu banyak keributan, ada begitu banyak perkelahian, perseteruan, tawuran, atau juga di satu tempat narkoba. Ada di beberapa tempat atau di beberapa kampung masyarakatnya 50% lebih
sudah terkena narkoba, apalagi dari mulai anak SD sampai kepada orang yang dewasa. Atau mungkin di satu tempat kita melihat atau mendengar ada kekurangan gizi, stunting misalnya, atau ada angka orang yang kena HIV AIDS misalnya. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau bertanya, seberapa seringkah kita terbeban atau merasa getir melihat penderitaan dari orang lain? Lantas kalau kita terbeban dan merasa getir, apakah yang engkau lakukan? Cukupkah kita hanya sekedar merasa kasihan? Cukupkah kita merasa hanya merasa terbeban dengan apa yang terjadi kepada mereka? Pernahkah engkau berdoa supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan menopang, supaya Tuhan melindungi keadaan yang kurang baik itu? Pernahkah kita berdoa untuk orang yang di kampung narkoba itu? Supaya apa? Tuhan menolong mereka keluar dari beban narkoba itu. Pernahkah kita berdoa kepada keluarga semakin banyak keluarga yang berantakan dan bercerai? Pernahkah kita berdoa untuk itu? Atau pernahkah kita berdoa, saudara-saudara, untuk situasi yang kacau, ketidakadilan di negara ini? Perilaku kecurangan demi kecurangan. Ada banyak persoalan terjadi. Tapi pernahkah kita berdoa? Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, inilah yang dilakukan oleh Abraham terhadap Sodom dan Gomora. Tuhan sudah mendengar berita Sodom dan Gomora dengan kejahatan dan dosa-dosa yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat di situ. Tidak ada lagi orang yang benar, saudara-saudara, di dalam kampung itu selain keluarganya Lot, yaitu saudaranya Abraham sendiri. Dan Tuhan bermaksud untuk menghukum Sodom dan Gomora. Nah, dalam firman Tuhan ini, Abraham berdiri, bangkit untuk berdoa, bermohon kepada Tuhan. Dalam kerendahan hatinya, dia bermohon supaya Tuhan membatalkan hukumannya kepada Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, Abraham bukan hanya terbeban, bukan hanya getir, tapi dia dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Kalau di sini dikatakan dengan berani, dia menyampaikan keinginannya kepada Tuhan. Dan ini juga yang mau kita lihat nanti, yang menjadi renungan bagi kita dalam firman Tuhan itu. Keberanian untuk menyampaikan doa, permohonan kepada Tuhan. Kadang-kadang memang bisakah Tuhan membatalkan hukumannya kepada satu tempat hanya karena doa syafaat? Saya pikir bisa saja. Saya kurang ingat siapa Raja Hizkia, kalau nggak salah Hizkia, ya. Ketika dia dinyatakan oleh Yesaya bahwa dia akan mati, lantas raja itu bermohon kepada Tuhan, Tuhan ampunilah hambamu. Jangan sekejap ini hambamu harus menghadap atau meninggal. Engkau panggil. Lantas Tuhan memberikan waktu 15 tahun lagi kepadanya. 15 tahun. Padahal Tuhan sudah mengingatkan Yesaya untuk mengingatkan raja itu bahwa umurmu akan segera berakhir. Itulah, ternyata doa bisa menggagalkan apa yang Tuhan ingin lakukan. Begitu juga Musa.
ketika Tuhan ingin menghancurkan seluruh bangsa Israel, memusnahkan bangsa Israel. Musa bermohon kepada Tuhan, apalah kata orang nanti? Berbagai macam caranya Musa menyampaikan, apa kata orang nanti? Padahal mereka sudah dibawa keluar dari Mesir dengan susah payah, dengan tangan yang begitu kuat dari Tuhan. Tapi Tuhan menghukum, ternyata memusnahkan. Itulah hebatnya orang-orang yang mau berdoa syafaat. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa sih sebenarnya doa syafaat? Doa syafaat secara sederhana berarti berdoa untuk atau atas nama orang lain. Kita berdoa untuk kepentingan orang lain. Kita berdoa untuk orang banyak. Kita berdoa bagaimana supaya kalau penyakit terjadi di situ, kalau orang-orang kerasukan narkoba atau kerasukan setan, kejahatan, kita berdoa supaya Tuhan melepaskan mereka dari keterikatan kuasa dosa dan kejahatan itu dan narkoba itu misalnya. Kalau ada orang yang sakit HIV AIDS, kita juga berdoa supaya jangan ada banyak orang semakin terjangkit. Dan kita berdoa juga akan kesembuhan. Paling tidak kalau Tuhan tidak menyediakan kesembuhan, Tuhan menopang mereka untuk menghadapi situasi itu. Saudara-saudara, doa syafaat ini adalah tindakan berdiri di antara Allah dan orang yang didoakan, membawa permohonan atau kebutuhan atau pergumulan mereka ke hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Orang yang berdoa syafaat, orang yang membawakan orang lain ke hadapan tahtanya Tuhan, bermohon belas kasihan terhadap orang lain itu. Saudara-saudara, inilah doa syafaat. Kalau di bahasa Batak, tangiang pangontianon. Ya, itu doa syafaat. Tangiang berarti doa. Pangondianon berasal dari kata ondi atau ondihon. Ondi berarti bersandar, berarti bergantung atau berlindung, bertumpuh. Itulah kata ondi. Sementara ondihon berarti menumpangkan tangan, melindungi, menopang, membela, dan juga memohonkan perlindungan. Mangodihon. Itu. Jadi pangodianon secara harfiah dapat diartikan sebagai permohonan akan perlindungan atau pembelaan atau penopangan. Itu tangiang pangodianon atau doa syafaat. Saudara-saudara, ini secara indah menggambarkan tindakan seseorang yang membawa orang lain ke dalam naungan atau perlindungan Tuhan melalui doa. Bahkan tadi dikatakan membela. Kadang-kadang saya bingung juga, ya. Membela orang di hadapan Tuhan. Siapa kita? Tapi itulah orang yang berdoa syafaat. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, apakah yang mau ditekankan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini? Yang pertama saudara-saudara, keintiman dan keberanian Abraham dalam menghampiri Allah. Saudara-saudara, dalam ayat 23 Abraham tidak hanya sekedar berdoa, tapi ia mendekat kepada Tuhan. Dia memang benar-benar sangat intim sekali kepada Tuhan. Sangat erat sekali hubungannya. Bahkan dia menunjukkan tingkat keintiman dan keyakinan yang luar biasa kepada Tuhan. Bahkan ia berani mengajukan pertanyaan kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Saudara-saudara, siapakah yang berani bertanya kepada Tuhan? Mungkin kita sering bertanya dalam hati kita, dalam doa kita kepada Tuhan, tapi itu beda dengan dulu orang-orang atau nabi Tuhan itu langsung berhadapan muka dengan Tuhan. Orang pada ketakutan
tidak berani mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, ini boleh kita lihat, ini bukan keberanian yang kurang ajar. Bukan. Melainkan keberanian yang lahir dari hubungan kepercayaan yang mendalam dari Abraham kepada Tuhan, di mana ia tahu bahwa Tuhan adalah adil dan berbelas kasihan. Jadi saudara-saudara, ini yang mau ditunjukkan oleh firman Tuhan ini, keintiman dan kedekatan daripada apa? Abraham, bahkan juga keberaniannya. Saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa Abraham berani? Itu pertanyaannya. Dan kenapa banyak orang tidak berani mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan, apalagi dengan membela saudara kita kepada Tuhan. Karena memang Abraham adalah orang benar. Dia adalah orang yang setia. Dia adalah orang yang taat. Bahkan ketika dia tidak punya anak pun dia taat dengan segala apa yang Tuhan katakan. Dia meyakini dengan benar. Bahkan ketika sudah lama dinantikan anaknya, tetapi ketika Ishak anaknya yang sudah lahir itu baginya diberikan Tuhan, Tuhan memerintahkan supaya Abraham mempersembahkan anaknya. Saudara-saudara, siapakah yang pernah melakukan itu? Mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika meminta anak kepada Tuhan. Saya ingat sekali itu ada beberapa keluarga, terlebih kepada seorang ayah. Ketika anaknya cuma perempuan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan berikanlah anak laki-laki kepadaku. Kalau engkau memberikan anak laki-laki kepadaku, maka aku akan rajin berdoa dan ikut ke gereja, bahkan ikut dalam kumpulan-kumpulan gereja. Tetapi ketika Tuhan sudah memberi, bahkan dia tidak pernah terlihat di gereja itu. Itu. Orang lupa. Sementara Abraham berani ketika Allah meminta supaya dia mempersembahkan anaknya, dia berikan, dia taat. Karena dia tahu bahwa apa yang dia katakan Tuhan itu adalah semuanya kebenaran. Allah itu adalah Allah yang adil dan penuh kasih. Itu. Itu yang pertama, saudara-saudara, yang perlu kita camkan dan ditekankan oleh firman Tuhan. Yang kedua, kepercayaan Abraham pada karakter Allah. Dia sangat mengenal siapa Tuhannya itu. Dia sangat mengenal Yahweh yang dia sembah itu. Saudara-saudara, dasar tawar-menawar yang diajukan oleh Abraham itu adalah keyakinan, atau itu adalah apa? Bentuk daripada apa? Keyakinan Abraham yang teguh akan Tuhan. Dia kenal benar siapa yang menjadi Tuhan baginya. Bahkan dikatakan saudara-saudara di ayat 25, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Karena dia tahu Tuhan itu adil dan penuh kasih. Dia tahu persis siapa Tuhan itu. Sekali lagi, adil dan benar. Dan tidak akan pernah melakukan kesalahan. Dia bukanlah Allah yang jahat, yang menghukum orang yang jahat bersama-sama dengan orang yang benar. Oleh karena itulah terjadi tawar-menawar ketika itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, kepercayaan inilah yang memberinya dasar untuk memohon dan bahkan mengingatkan Tuhan akan karakternya sendiri. Ini adalah iman yang percaya bahwa Tuhan selalu bertindak sesuai dengan sifatnya yang kudus. Jadi, apa yang mau dikatakan di sini? Bahwa Abraham percaya
akan karakter Allah. Dia mengenal Tuhan. Nah, pertanyaannya kepada kita, apakah kita sungguh mengenal siapa yang menjadi Tuhan bagi kita? Yang ketiga, saudara-saudara, kesabaran dan kerendahan hati Tuhan dalam berinteraksi dengan manusia. Ini yang mau ditunjukkan kepada kita, saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini. Kesabaran dan kerendahan hati Tuhan dalam berinteraksi dengan manusia. Mari kita lihat, meskipun Abraham adalah manusia dan Tuhan adalah Allah, Tuhan dengan sabar mendengarkan setiap permohonan daripada Abraham. Bahkan ketika dia menawar itu. Mungkin kalau kita sudah marah. Tapi Tuhan tidak. Bahkan setelah berkali-kali Abraham mengubah permintaannya. Bayangkan setelah 50. Kurang 5 dari 50, 45. Baru 40, baru 30, baru 20, baru 10. Bayangkan itulah. Tuhan tidak menunjukkan kemarahan. Bahkan dia menunjukkan kesabaran. Menunjukkan kerendahan hati ilahi dan kesediaannya untuk berinteraksi. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini juga bentuk pengenalan kita akan Tuhan. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang suka berinteraksi kepada kita. Bahkan dia dengan sabar mendengarkan setiap ocehan-ocehan kita. Sama seperti orang tua terhadap anaknya yang kadang-kadang ngoceh begitu. Dia sabar mendengarkan. Oleh karena itu, mari berinteraksi kepada Tuhan. Yang keempat, doa sebagai dialog dan bukan monolog. Kisah ini, saudara-saudara, menggambarkan doa bukan sebagai daftar permintaan satu arah. Itu yang sering terjadi yang kita lakukan, bahwa ketika kita berdoa, kita sedang mengatakan berbagai macam permintaan demi permintaan atau daftar permintaan atau permohonan kita kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan ini tidak. Justru Abraham berinteraksi, berdialog kepada Tuhan. Jadi doa itu adalah dialog. Saudara-saudara, mari secara pribadi kita berdoa, berdialog kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kadang-kadang ada orang yang berkata, bagaimana caranya kita berdialog kepada Tuhan? Seakan-akan kita boleh langsung konversasi, langsung berbicara, mendengar. Sebenarnya seharusnya begitu. Makanya dalam doa kita harus dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang memang beban begitu berat membuat kita nggak konsentrasi. Ketika ada orang yang menghina kita, rasanya aduh, geramnya, emosinya begitu luar biasa. Apalagi ada orang yang berupaya untuk mempermalukan kita, rasanya emosinya begitu luar biasa. Tapi saya mau katakan kepada kita, inilah pergumulan kita. Saya tidak ingin menafikan bahwa saya juga tidak begitu. Saya juga begitu. Bahkan sering begitu. Tetapi kita harus melatih diri kita bagaimana supaya kita boleh berdialog kepada Tuhan. Mulailah. Kita boleh berkata-kata dan menyampaikan sesuatu, kemudian kita berupaya untuk mendengarkan. Bagaimana caranya kita mendengar? Teduhkan hatimu. Nanti ada perasaan sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjawab setiap perkataan demi perkataan kita. Maka doa itu adalah hubungan yang intim, sama seperti yang dikatakan tadi. Nah, itulah doa adalah dialog, bukan monolog. Oleh karena itu, secara pribadi, jangan lagi sering kita menyampaikan doa kita hanya merupakan sekedar daftar. Bukan berarti kita tidak boleh bermohon. Justru kita harus bermohon. Tapi ingat, jangan terlalu cepat berkata-kata di hadapan Tuhan. Sampaikan saja apa yang mau kita sampaikan.
dengan tenang, supaya kita bisa merasakan bagaimana caranya Tuhan menjawab kita. Allah itu adalah roh, dan kita bertemu kepadanya di dalam roh Tuhan. Jadi kita harus bisa merasakan roh itu bekerja dalam kehidupan kita. Itu. Dan yang terakhir, saudara-saudara, apa yang mau ditekankan oleh firman Tuhan ini bagi kita? Yaitu pentingnya orang benar. Orang benar itu akan menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Lihat, hukuman Tuhan bisa dihentikan kalau di situ ada orang benar. Bahkan kalau sampai ada saja 10 orang benar, maka Tuhan tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Itulah peran daripada orang benar. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pertanyaannya kepada kita, apakah engkau, apakah kita, aku sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Ini pertanyaannya kepada kita. Bayangkan kita tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan kalau kita tidak memiliki kebenaran. Kita dianggap sampah, bahkan seperti yang dikatakan tadi, Tuhan akan menghancur, leburkan, membakar semuanya. Buat dia tidak ada gunanya itu semua. Sama seperti sampah. Pada akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan. Tapi paling tidak, Abraham sudah menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Bukan berarti Abraham gagal. Tapi kita mau lihat ada beberapa hal tadi yang ditekankan di situ. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang mau disampaikan, apa yang mau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, percayalah sepenuhnya kepada karakter Allah. Kembangkanlah keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan. Dekati Tuhan dengan berdialog di dalam doa kita. Belajarlah dari kesabaran Tuhan dalam hubungannya dengan kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan hal yang penting kepada kami, supaya kami boleh berdoa, bersyafaat, bermohon, menopang orang lain, menopangkan orang lain itu kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, ajar kami terus untuk berdoa syafaat kepada banyak hal, supaya melalui kami ada banyak berkat, ada banyak kelepasan, dan Tuhan membutuhkan pertobatan dari orang-orang yang jahat. Terima kasih Yesus, berkatilah kami. Dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita semakin terus berserah diri kepada Tuhan dan berdoa syafaat bagi kehidupan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Salam.